Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam, tetapi tetap mudah dipahami. Bersama dengan saya, Dr. JJ. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar soal makan serat ya, dan bagaimana efeknya terhadap profil lipid. Ya, kalau teman-teman mengikuti video-video sebelumnya ya, dan saya sarankan teman-teman juga menonton video-video sebelumnya, kita sudah bahas tentang efek terhadap profil lipid dari makan kolesterol, kemudian makan lemak, dan juga makan karbohidrat ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa efeknya makan serat ya. Nah, secara umum kita biasanya ngomong makan serat itu hanya untuk pelancar buang air besar ya. Kalau sudah berapa hari nggak pup, lalu disarankan ayo makan pepaya, makan sayur supaya lancar buang air besarnya. Tapi sebetulnya ini makan serat ini sangat penting sekali dalam kaitannya untuk memperbaiki profil lipid ya. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang. Kemudian nanti kita akan bahas lebih dalam, ada serat ini ada pembagiannya, ada serat larut dan serat tidak larut. Dan nanti kita lihat bagaimana efek serat ini terhadap profil lipid secara umum, lalu juga efek serat terhadap kondisi metabolik. Ya, nanti kita akan lihat juga contoh kasus, 2 kasus, dan kita akan rangkum. Ya, baik, kita mulai ya. Oke, tentu saja serat bukan hanya untuk pelancar buang air besar. Serat ini sekarang sangat primadona dalam dunia kardiologi, sangat dianjurkan untuk supaya serat kita ditingkatkan konsumsinya. Nah, banyak literatur menunjukkan atau juga fakta dari hari-hari bahwa kita setiap harinya sangat kurang dalam mengkonsumsi serat, jauh dari angka yang direkomendasikan, tidak sampai dari paruh atau 50% dari angka yang direkomendasikan. Karena sebetulnya makan serat ini sekali lagi bukan hanya seperti orang-orang tua kita dulu buat supaya lebih lancar BAB, tetapi ternyata makan serat ini banyak sekali manfaatnya secara metabolik dan juga secara khusus pada saat kita membahas masalah lipid, ternyata sangat baik sekali untuk memperbaiki profil lipid kita ya. Nah, kita pelajari dulu apa yang dimaksud serat larut dan apa yang dimaksud serat tak larut. Jadi serat ini ada 2 macam. Yang dimaksud serat larut adalah dia larut dalam air. Artinya seratnya ini ketika masuk ke usus dan bertemu dengan air, dia akan membentuk satu ikatan, lalu jadi mengembang dan membentuk gel. Dan dengan gelnya itu lalu menghambat penyerapan baik kolesterol maupun glukosa. Dan ini sangat penting sekali. Nanti di akhir dari video ini saya akan sebutkan juga contoh-contoh serat larut. Kita akan pelajari dulu sementara ini apa kerjanya ya. Dan yang tak larut, walaupun dalam dunia lipidologi, dalam hal metabolik tidak sebaik daripada serat larut, tapi juga tetap manfaatnya banyak ya. Ya, dia tidak berikatan dengan air, tidak akan membentuk gel, tapi rangka dari serat tak larut ini yang memberikan massa begitu akan membuat rasa penuh, rasa kenyang, sehingga makannya kita juga akan berkurang, sehingga nanti berat badan turun dan pada akhirnya juga akan memberikan efek metabolik juga yang baik. Nah, kita bahas lebih detail satu persatu. Oke, kita lihat sekarang efek serat terhadap profil lipid. Ya. Nah, kita akan lihat serat larut ya, terutama memang efeknya karena serat larut. Tadi sudah kita bahas bahwa serat larut ini akan membentuk satu gel ya. Ini di usus nanti, di usus halus terutama, ketika serat larut masuk ke usus akan membentuk gel. Nah, kita sudah pernah bahas di video sebelumnya bahwa di usus halus ini nanti ada empedu ya, empedu dari hati masuk ke usus halus, lalu gel ini akan berikatan dengan asam empedu. Ya, asam empedu berikatan. Apa akibatnya ketika gel ini mengikat asam empedu? Asam empedu ini harusnya nanti diserap kembali di ileum ya, di usus halus bagian akhir, diserap kembali, dibawa lagi ke hati, lalu dipakai kembali kolesterolnya. Karena kita sudah bahas kemarin bahwa empedu ini sebetulnya kan dibentuk oleh kolesterol. Nah, karena ada gel ini,
gel dari serat larut ini, maka dia terikat sehingga dia tidak bisa diserap. Akibatnya apa? Akibatnya asam empedunya akan dibuang menjadi bersama-sama dengan feses. Akibatnya empedu yang balik ke hati berkurang sehingga hatinya kekurangan kolesterol. Nah, di sini manfaatnya mulai jelas ya. Saya gambar lagi. Saya gambar sel hati. Ketika empedunya berkurang, ya, empedunya kadarnya turun karena yang kembali ke hati berkurang karena dibuang oleh si gel itu dalam feses, maka kadar kolesterol di dalam hati menjadi turun. Nah, ketika kadar kolesterol turun ini saya sudah bahas dalam video sebelumnya, ada penjaga dari gudang hati, ini anggap sebagai gudang, namanya SREBP2 ya. Ini penjaga dari hati yang akan memantau apakah stok kolesterol di dalam gudang ini cukup atau tidak. Ketika dia menjumpai bahwa stok kolesterol dalam gudang hati ini turun karena kadar empedu yang balik ke sini berkurang, maka dia akan memberi perintah supaya pintu-pintu di sini, nah ini pintu ini kemarin sudah kita bahas, pintunya apa namanya? Pintu reseptor LDL. Pintu reseptornya harus dibuka sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya LDL yang beredar di dalam darah dan kembali lewat ke hati, yang LDL ini membawa kolesterol. Ya, supaya LDL ditangkap, masuk ke pintu ini, masuk ke hati dan mensuplai kadar kolesterol. Dengan cara ini, maka kadar LDL akan turun. Jadi sesederhana itu, kita makan kandungan serat larutnya membentuk gel, mengikat empedu, empedunya terbuang lewat feses, sehingga kadar empedunya tidak kembali ke liver, kadar kolesterol liver harus disuplai lagi untuk membentuk asam empedu sehingga kadar kolesterol dalam hati menurun, lalu SREBP2 si satpamnya ini akan memerintahkan pintu-pintu reseptor LDL dibuka sebanyak-banyaknya untuk menangkap LDL yang ada di dalam aliran darah masuk ke dalam gudang ke hati, menuangkan kolesterolnya supaya kadar kolesterolnya meningkat lagi untuk mensupport pembentukan asam empedu tadi. Akibatnya kadar LDL darah turun, ya. Nah ini luar biasa ya, teman-teman yang selalu bertanya, bisa nggak pakai obat dulu menurunkan kadar LDL? Bisa, salah satunya dengan makan serat larut ya. Yang kedua masih soal serat larut, dia juga menghambat penyerapan glukosa ya. Dalam video soal karbo juga saya sampaikan bahwa kita kalau makan karbo sebaiknya juga disertai dengan serat. Sederhananya seperti ini, ketika kita makan karbo besar misalnya begini, katakanlah ya, ini karbohidrat. Lalu kalau tidak ada serat, maka dia dengan cepat akan diubah oleh enzim-enzim menjadi glukosa dan lalu masuk ke, masih ingat kemarin kita masuk lewat namanya vena porta yang ke hati ya, langsung ke hati, di sini ada hati, langsung masuk dan membanjiri hati itu si glukosanya. Tapi kalau kita ada serat, maka serat ini akan berikatan lagi di sini membentuk gel ini dan menghambat penyerapan si karbohidrat dan glukosa ini, sehingga tidak terjadi peningkatan tiba-tiba kadar glukosa. Dan kita sudah bahas kemarin, kalau glukosa kadarnya tinggi di liver, ya lihat video sebelumnya, itu maka dia sebagian akan diubah menjadi trigliserid. Jadi kalau kita hambat penyerapannya, maka kadar trigliseridnya akan turun. Nanti HDL-nya juga akan naik, karena kita sudah bahas kemarin, kalau TG-nya tinggi, biasanya seringkali HDL-nya akan turun. Nah kalau TG-nya rendah, HDL-nya mungkin bisa meningkat sedikit. Jadi dengan makan serat, khususnya serat larut, maka LDL bisa turun, trigliserid bisa turun, dan HDL bisa meningkat. Ya. Dan kalau serat tak larut, gimana? Serat tak larut, dia meningkatkan rasa kenyang. Dia tidak membentuk gel, tapi karena strukturnya yang bulky, besar, menyebabkan rasa kenyangnya lebih lama, sehingga makannya lebih sedikit dan pada akhirnya berat badan turun. Dan dengan demikian kalau obesitasnya berkurang, maka kondisi-kondisi metabolik ini juga akan terbantu ya. Oke. Nah, selain profil lipid tadi, profil lipid saya ulang sedikit sini supaya jelas ya, LDL turun, trigliserid turun, HDL bisa naik dengan serat. Kalau ke metabolik ini
yang kita bahas dari kemarin, obesitas bisa berkurang, ya, gula bisa membaik, resistensi insulin juga membaik, ya. Sebagian juga tekanan darah mungkin menurun. Jadi serat ini sangat besar manfaatnya, ya. Kita lihat sekarang contoh kasus di mana pasien yang memiliki dislipidemia aterogenik membaik dengan diet yang tinggi serat. Teman-teman yang lupa ini maksudnya apa dislipidemia aterogenik, saya sarankan nonton video sebelumnya, saya bahas agak detail di sana, ya. Tapi intinya dislipidemia aterogenik adalah kondisi di mana trigliserid tinggi, HDL rendah, dan LDL normal atau tinggi, tapi ada kecenderungan karena perbandingan trigliserid dengan HDL itu sangat jauh, lebih dari rasio TG per HDL-nya lebih dari 3, ya. Bahkan dalam kondisi ini mungkin lebih dari 6, maka ini walaupun LDL-nya normal, ini tapi banyak small dense LDL. Ini yang disebut sebagai dislipidemia aterogenik, ya. Ini contohnya laki-laki 44 tahun dengan body mass index 29, lingkar pinggang 102, jadi body mass index-nya jelek, lingkar pinggangnya juga obesitas sentral ini. Lalu selama 3 bulan pasien meningkatkan serat makanannya, ya. Jadi pasien hanya fokus seratnya ditingkatkan, terutama serat larut. Setelah 3 bulan, ini tanpa obat masih. Pasien LDL-nya turun dari 138 jadi 124. Ya, tidak turun drastis sampai di bawah 100, tapi penurunan yang cukup lumayan, ya, signifikan. HDL-nya naik dari 38 jadi 41 dan trigliseridnya cukup jauh turun dari 236 menjadi 176. Ya, ini hanya dengan intervensi makan serat larut lebih banyak. Contoh kasus kedua, yang ini adalah sindrom metabolik. Kita kalau bilang pasien sindrom metabolik adalah kondisi di mana ada obesitas, di mana lingkar pinggangnya lebih dari 90. Pada kasus ini wanita 49 tahun, jadi lingkar pinggang harusnya 80, ini 100, ini jauh lebih tinggi. Ya, dan gula darah juga biasanya agak naik sedikit, trigliserid juga tinggi, ya, hampir sama ini. HDL juga rendah, LDL juga tinggi. Dia 4 bulan dengan meningkatkan serat, ini berat badannya, BMI-nya turun, lingkar pinggangnya juga turun. Ya, dari 31 menjadi 30, lingkar pinggang dari 100 menjadi 96, dan angka-angka profil lipidnya kita lihat sini membaik. LDL-nya 146 menjadi 128, HDL-nya dari 35 naik sedikit jadi 40, trigliserid 212 turun menjadi 168, dan gula darah puasanya dari 110 menjadi 98. Dan ini hanya dengan peningkatan serat. Ya, setiap kasus harus ditempatkan secara konteks, maksud saya bahwa tentu harus minum obat, harus olahraga, tapi saya ingin menekankan sini hanya dengan peningkatan serat saja sudah bisa ada kemajuan. Ya, tentu kalau mengharapkan kemajuan sampai angkanya mencapai normal, tidak cukup hanya dengan serat saja. Tetapi jangan juga hanya mengandalkan obat saja tanpa memperbaiki pola makan, khususnya dalam hal ini yang saya tekankan adalah meningkatkan konsumsi serat, ya, dalam makanan. Kita rangkumkan, ya. Jadi serat ini sangat bermanfaat. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi, serat ini bahkan tidak masuk ke darah. Jadi serat ini cuma bekerja di usus dan memperbaiki semua apa yang diserap di usus. Hanya dengan begitu saja sudah memperbaiki profil lipid di darah. Itu luar biasa. Serat ini juga tidak ada pada produk hewani. Jadi kalau orang-orang yang hanya makan produk hewani sudah pasti kurang seratnya. Karena serat itu cuma ada pada produk tumbuhan, nabati. Ya. Nah, sekali lagi serat yang utama kalau untuk profil lipid dan sindrom metabolik itu serat larut. Adanya pada apa? Contohnya oat, ya. Kemudian juga kalau buah-buahan itu apel, pir, jeruk, ya, alpukat. Kemudian pada biji-bijian, ya, kacang hijau, kacang merah, terus kedelai, ya. Kemudian juga sebagian ada pada terong, wortel, ya. Nanti ini contoh-contoh saja, teman-teman tentu sekarang mudah sekali bisa cek, ya, di internet, ya. Kalau mau tambah juga serat tidak larut untuk menambah manfaatnya secara untuk meningkatkan rasa kenyang supaya menurunkan berat badan, bisa dengan biji-bijian utuh atau whole grain, ya, beras merah dan lain sebagainya, ya, itu bisa ditambahkan sayur-sayuran,
ya sayur-sayuran hari-hari yang hijau-hijau itu serat tidak larut. Ya, teman-teman, ini adalah saran yang simple sekali untuk memperbaiki profil lipid ya dengan makan serat. Saya harap teman-teman bisa menangkap manfaat dari serat ini dan bisa mempraktikannya dalam pola makan sehari-hari. Nah, teman-teman yang suka dengan konten edukasi seperti ini, boleh di-subscribe, yang belum subscribe boleh di-share ke teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode video berikutnya. Stay tune di Seputar Jantung. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam jantung sehat.